Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatil a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi rabbil alamin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, langkah kita menuju ke masjid ini, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberi contoh kepada kita semuanya. Para jamaah rahimakumullah, kita juga patut bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat-nikmat yang tidak pernah berhenti mengalir kepada kita semuanya. Nikmat tersebut sudah sepatutnya kita sambut dengan sikap syukur, dengan cara memanfaatkannya untuk taat dan ibadah, di samping menjauhi dosa dan maksiat yang dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, di antara sikap dan perasaan yang membuat manusia mudah tergoda melakukan perbuatan dosa adalah perasaan dan anggapan bahwa kiamat itu masih jauh. Anggapan semacam ini biasanya muncul dari orang-orang kafir, fasik, dan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ingin kiamat tidak ada. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 6. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayaksabul insanu allan nazma idoma bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami
tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya. Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Ia berkata, bilakah hari kiamat itu? Namun tidak demikian dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini keberadaan hari kiamat. Bahkan bukan hanya yakin akan keberadaannya, akan tetapi orang-orang beriman juga meyakini bahwa kiamat sudah dekat. Sebab semua yang akan datang hakikatnya dekat dan pasti tiba. Hal ini seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ayat 1 sampai dengan 2 surat Al-Qamar. Telah dekat datangnya saat itu kiamat dan bulan telah terbelah, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Para jamaah Jum'ah rahimakumullah, tanda-tanda minor dari kiamat kalau kita lihat sudah banyak sekali disebutkan di akhir-akhir ini, sudah terlihat dengan jelas. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu. Banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, al-kharaj yaitu pembunuhan, serta harta melimpah ruah kepada kalian. Rasulullah juga bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad, tidak akan tiba hari kiamat hingga manusia dihujani dengan hujan secara merata, tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu. Para jamaah Jum'ah rahimakumullah, lalu bagaimana seorang mukmin menyikapi tanda-tanda hari kiamat tersebut? Tentu hal itu bukan dengan menyibukkan diri dalam menghitung dan memperkirakan datangnya kiamat. Sebab itu perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sikap yang tepat dalam menghadapi hari kiamat adalah seperti yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW saat ada yang bertanya tentang kapan datangnya kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bertanya, apa yang telah kau persiapkan untuknya? Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jadi yang paling penting kita lakukan untuk menghadapi hari kiamat adalah persiapan diri untuk menghadapinya. Bagi orang-orang yang beriman, yang harus dilakukan adalah bertakarub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat berbagai doa, berusaha keras menjauhi dosa dan juga maksiat. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap kali menghadapi berbagai keadaan, apalagi keadaan yang mengarah kepada tanda-tanda hari kiamat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, saat angin berhembus dengan kencang disertai petir dan badai, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membaca Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. Kemudian
pada saat turun hujan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah mutirna bifadlillahi birahmah. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Kemudian kalau hujan itu sangat deras sekali, kita disuruh untuk berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga menjadi hujan yang bermanfaat. Ketika banjir datang, doa yang hendak kita baca adalah Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal aqami wal jibali wadirabi wa butunil audiya wa namati basajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian ketika hujan turun disertai dengan badai dan petir, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tulqina bi'adzabika wa afina qabla dzalik. Ya Allah, janganlah binasakan kami dengan murka-Mu, jangan hancurkan kami dengan siksa-Mu, selamatkan dan ampunilah kami sebelum itu semua. Kemudian sebelum itu menjelang turun hujan, hendaknya kita juga berdoa, Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghafarna fa'arsilis samaa alaina midraran wa amdidna bi amwalin wa banina waj'al lana jannah waj'al lana anharan. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Turunkan hujan yang lebat dan bermanfaat kepada kami. Berikan kami harta dan anak-anak, berikan untuk kami kebun-kebun, serta hadirkan untuk kami sungai-sungai. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Demikianlah mungkin sejumlah doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya lewat doa, dzikir, takarrub dan sikap takwa. Tentu kebaikan, keselamatan dan keberkahan akan kita dapatkan insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawati wa fi kulli waqtin wa qina innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa asalli wa uslimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa a'lamu anna Allaha amarakum bi amri azim amarakum bis sholati was salam ala nabiyil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbi lakal hamdu
wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan nataja minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.